Hidup seseorang itu tidak dinilai dari barang branded yang dia gunakan atau pencapaiannya. Jadi hidup seseorang ditentukan dari menjaga keseimbangan hidupnya, menjaga value-nya. Keseimbangan bicara bukan hanya tahu kebenaran, tetapi sanggup melakukan kebenaran. Kita akan belajar bagaimana mencapai keseimbangan hidup yang sehat. Yang pertama, perlu dilatih. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua yang excellent lahir dari kedisiplinan. Semua yang profesional lahir dari latihan. Ketika kita baru belajar naik sepeda, mungkin kita sering jatuh, mungkin sepeda kita sampai rusak, mungkin kita berdarah-darah. Namun ketika kita tidak trauma naik sepeda dan latihan lagi, lama-kelamaan pasti kita bisa naik sepeda. Dan kalau kita teruskan atau seriuskan untuk berlatih, maka kita akan jadi profesional bersepeda. Tidak ada yang excellent tanpa latihan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku, kata Paulus, dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus yang merupakan mereka melayani Tuhan, mereka punya karunia-karunia, agar melatih diri mereka untuk menjadi pelaku firman, bukan sekedar tahu firman Tuhan, supaya mereka jangan jadi omongan orang, agar mereka jangan ditolak oleh orang lain ketika mereka melayani orang-orang di Korintus. Nah, kalau kita tahu kebenaran, namun kita tidak melakukan kebenaran, maka apa bedanya dengan iblis? Iblis juga tahu firman, tapi iblis tidak melakukan firman. Hari ini kita disediakan, hari-hari ini kita disediakan begitu banyak konten yang bagus di YouTube, webinar, di Google, TikTok, IG, dan lain sebagainya. Namun yang terbaik bukan kita segera tahu konten, tapi kita harus menjadi pelaku konten. Hidup kita tidak akan pernah bagus karena kita sekedar tahu konten yang bagus. Tapi hidup kita akan jadi bagus atau naik level atau naik value-nya ketika kita melakukan konten tersebut. Hidup seseorang itu tidak dinilai dari barang branded yang dia gunakan atau pencapaiannya. Jadi hidup seseorang ditentukan dari menjaga keseimbangan hidupnya, menjaga value-nya. Keseimbangan bicara bukan hanya tahu kebenaran, tetapi sanggup melakukan kebenaran. Setiap perintah yang Tuhan berikan bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi setiap perintah yang Tuhan berikan untuk keuntungan kita. Anda mau melakukan firman, Anda tidak mau melakukan firman, Tuhan tidak pernah rugi sama sekali. Yang rugi kita kalau kita tidak melakukan kebenaran. Waktu kita memberi perintah kepada anak kecil, nak, sikat gigi, maka perintah itu diberikan untuk keuntungan si anak, bukan untuk keuntungan si orang tua. Anak itu mau lakukan sikat gigi, tidak mau lakukan sikat gigi, orang tuanya tidak pernah rugi sama sekali. Tetapi yang rugi adalah anak. Kalau anak itu sampai tidak sikat gigi, maka yang terjadi giginya akan sakit, giginya berlubang, baunya tak sedap. Orang kalau sakit gigi walaupun simple, bikin orang sakit kepala, bikin jadi nggak bisa tidur, bikin terganggu semua aktivitasnya. Sama setiap perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang kita dengar, yang kita mengerti, semua itu untuk keuntungan kita. Itu sebabnya bukan sekedar kita tahu kebenaran, tapi kita perlu untuk melakukan kebenaran agar keuntungan kita bisa nikmati sendiri.